Di Tanah Pasundan, petualangan selalu punya denyutnya sendiri. Dari rimbun hutan yang menyimpan manis kehidupan, debur ombak di pesisir, sampai merayakan keberanian penuh adrenalin. Seru, menantang, dan menyalakan kejutan. Petualangan saya di Jawa Barat sampai di kota Seribu Bukit, Tasikmalaya. Pohon yang berdiri tegak dan kokoh ini udah lama jadi tempat berlindung kawanan lebah madu. Walaupun sudah memakai APD lengkap, tetap harus menyiapkan pengasapan seperti ini supaya mengganggu indera penciumannya lebah, jadi dia tidak terlalu agresif. Pengaman disiapkan, kami lanjut memanjat pohon lewat tangga pasak yang terpasang. Ini sekarang saya sedang memanjat ke atas. Sebenarnya memanjatnya tidak terlalu susah karena sudah ada pijakannya, tapi karena memang pijakannya besi kecil jadi lumayan sakit di bagian kaki. Tangga pasak ini membantu para pemburu menjangkau dahan yang tinggi. Akhirnya saya sudah sampai di cabangnya. Ini sudah menunggu teman-teman yang lain untuk naik ke atas. Puluhan sarang tersebar di beberapa dahan. Jadi butuh banyak pemanjat untuk meraihnya. Perjuangan saya belum berakhir karena saya masih harus melewati cabang di situ untuk ke sarang madunya. Ada di ketinggian, bikin semuanya jadi sulit, termasuk untuk berpindah pijakan. Ini naik ke atas ternyata lumayan sulit karena pijakannya tidak terlalu banyak dan tidak ada dahan juga. Jadi saya lumayan kesulitan. Saya hanya bisa bergerak perlahan agar tak terpeleset dari ketinggian 15 meter. Akhirnya saya nyampai. Tapi sebenarnya ini belum terlalu dekat dengan sarangnya dan ini tinggi banget. Saya deg-degan banget ini. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu lagi dulu pemanen yang di bawah. Ini Ahmad ini ada di hutan Jawa Barat. Setelah mendekat ke sarang, satu persatu rumah madu mulai diambil. Ini para pemanennya sudah mulai memanen sarang lebahnya dan lebahnya sudah mulai berterbangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Asap jadi cara paling mujarab bagi para pencari madu. Asap akan mengaburkan aroma feromon, alat komunikasi kawanan lebah saat terancam. Inilah pemanenan. Efek asap bikin kawanan lebah tercerai-berai, sehingga mengurangi ancaman pengambil madu. Sarang lebah yang diambil itu nggak semuanya, sengaja ditinggalkan supaya lebahnya itu bisa bersarang lagi di sisa sarang yang ditinggalkan.
Selama sang ratu ada di dalam sarang, lebah prajurit akan balik ke tempat semula dan kembali membangun sarang. Ini lebahnya nempel terus di tangan saya dari tadi nih. Saya udah sepin tapi dia gak mau pergi. Dalam situasi seperti ini, sebaiknya tidak memukul atau mematikan lebah yang mendekat. Begitu menyengat, lebah akan mengeluarkan aroma tertentu yang memancing kelompoknya untuk menyerang. Sekarang ini adalah waktu yang baik untuk memanen karena memang lagi musim kemarau. Jadi kualitas madu yang dihasilkan itu bagus. Makanya nih, bapaknya dari tadi teriak mantap terus. Alhamdulillah. Lihat, alhamdulillah, jackpot. Mantap Suhatma, mantap. Walaupun ada banyak sarang lebah di sini, tidak semuanya itu ada yang ada madunya. Tapi walaupun sarangnya kosong, nanti tetap akan kita ambil karena masih bisa dimanfaatkan. Aduh, Itu bapaknya manen di sebelah sana nggak pakai perlengkapan sama sekali, tangan kosong. Bagi yang sudah ahli, mengambil madu dengan tangan kosong biasa mereka lakukan. Mereka paham perilaku lebah, jadi tidak tersengat secara membabi buta. Lebahnya mulai berterbangan lagi karena bapaknya lagi memanen barusan ke sarang yang baru. Jadi saya harus siap siaga nih. Gak main-main ya, ternyata memang pengorbanan perjuangan untuk memanen sarang lebah, memanen madu. Saya dari tadi ketakutan di sini, bapaknya santai aja berdiri. Udah, Pak. Setelah berjibaku, hasil panen akhirnya terkumpul. Nah, ini dia hasil panennya. Lumayan banyak. Ini baru satu kantong plastik, masih ada lagi tuh di sana. bersama. Ini dia madunya, ini penuh semua ini ya, Pak. Tuh, wah, mantap. Keren, Pak. Dari sarang lebah 1 meter seperti ini, madu yang dikumpulkan bisa mencapai setengah liter. Pak, ini gimana saya turunnya? Nah, tak. Jujur ini saya sebenarnya lebih takut turun daripada naik. Jadi saya harus nungguin bapaknya dulu yang turun duluan supaya bisa memandu saya. Karena di bagian atas ini itu tidak terlalu banyak pijakan, jadi lumayan sulit. Akhirnya sampai di zona nyaman dan zona aman ini. Tapi saya masih harus turun lagi ke bawah. Tapi harusnya tidak terlalu sulit nih kalau di bawah sini. Ini karena PD-nya lumayan panas dan juga menghalang pemandangan saya, jadi saya mau buka dulu karena memang di bawah sini sudah aman, jadi sudah bisa dilepas. Setelah madu selesai dipanen, kawanan lebah yang berterbangan langsung mereda. Situasi pun kembali aman. Panen madunya sudah selesai, sekarang waktunya saya untuk menikmati suasana di sekitar sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Kami lanjut perjalanan ke arah selatan menuju pesisir pantai Cipatujah. Selain untuk dikonsumsi, sarang lebah bandu ini juga bisa dimanfaatkan menjadi lilin. Nah, ini step yang pertama, kita harus pisahkan dulu nih madu dari sarangnya. Akang bantu tuang ya, Kang. Memeras madu dari sarangnya cukup mudah. Tinggal disaring buat memisahkan kotoran.
Ini kelihatannya enak banget, jadi saya mau nyobain langsung. Enak banget dan ada sedikit rasa asemnya, jadi nggak terlalu buat enek. Dan karena memang sekarang ini lagi musim kemarau ya Mak Kang, jadi nektarnya tuh multi. Yang ngebuat teksturnya itu tidak terlalu kental dan juga rasanya jadi lebih ada asamnya sedikit. Enak kan? Kalau madu dan sarang sudah dipisahin, lanjut dipanasin sampai mencair. Memang kalau kita hidup di alam itu banyak sekali bahan-bahan dari alam yang bisa dijadikan sebagai alternatif lain untuk penerangan. Salah satunya adalah sarang lebah yang bisa dijadikan lilin. Ini sudah dicetak, tinggal tunggu dingin supaya nanti siap untuk digunakan. Butuh 1 jam agar lilin benar-benar keras. Sambil menunggu, saya olah madu sebagai bumbu santapan. Sarangnya sudah dimanfaatkan untuk membuat lilin. Sekarang yang nggak boleh kelewatan adalah madunya akan saya olah untuk memasak ayam bakar madu. Ayam bakar jadi menu olahan kami kali ini. Hari sudah mulai gelap, jadi sekarang saya mau nyalakan lilinnya sekaligus untuk memperindah suasana malam ini. Madu ini memang biasa digunakan sebagai bahan untuk masakan seperti ini dan juga pas untuk mengganti energi. Apalagi kita seharian udah beraktivitas capek ya Kang? Iya.